Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Banten Podcast, bertemu lagi dengan saya Nijar Solihin di Tausiah Ramadan Banten Podcast bersama pengurus cabang NU Kota Serang. Nah, kali ini kita mengambil tema tolok ukur keberhasilan ibadah di bulan suci Ramadan. Untuk tahun ini telah hadir bersama kita yaitu narasumber kita Bapak Haji Hisni. Beliau sebagai Ketua Majelis Taklim Al-Kalam di Walantaka, Kota Serang. Ya, betul. Nah, ini telah bersama kita. Apa saja sih tolok ukur keberhasilan ibadah di bulan suci Ramadan? Mungkin barangkali sahabat Banten Podcast belum banyak yang mengetahui tolok ukur keberhasilan. Apa cukup dengan puasa tamat saja? Kan tidak. Masih mungkin masih ada yang memang harus kita tahu. Nah, makanya kita akan berbincang-bincang, berbagi ilmu dengan Bapak Haji Hisni yang akan jadi narasumber kita. Bapak Haji sehat? Alhamdulillah. Sehat. Terima kasih Pak Haji sudah bisa memenuhi undangan kita. Insya Allah. Keluarga gimana Pak Haji? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu dapat keberkahan. Selama pandemi itu sempat mengalami COVID gitu Pak Haji? Bahkan saya sempat terkena ya. Oh gitu. yang Delta apa yang Omikron nih? Yang Delta. Yang Delta yang pertama. Sempat saya untungnya ya isoman sendiri aja lah. Isoman, tapi kerasanya gimana waktu itu Pak? Kerasanya kayak seperti makanya saya ketika itu langsung merasakan. Jadi mati rasa, penciuman dan sebagainya. Itu betul ya, tidak betul ada sekali. Jadi bukan kabar burung. Iya, bukan sekadar cerita ya, cerita orang sudah. Sehingga saya sempat isolasi mandiri, jangankan orang lain, keluarga juga menjauh, kira-kira gitu. seperti itu. Berapa lama tuh Pak Ji? Saya hampir 2 minggu. 2 minggu? Ya. Pas 2 minggu itu langsung udah 2 minggu pelan-pelan mulai ada rasa gitu tuh, penciuman juga. Tapi posisi waktu itu sudah vaksin apa belum Pak Ji? Waktu itu belum. Oh belum ya? Belum. Waktu saya belum vaksin. Kebetulan saya nggak menyadari ketika mau sholat Jumat biasa pakai wangi-wangian. Iya betul. Gitu kan. Tapi kok minyak wangi saya nggak ini gitu. Kecium ya. Kecium. Emang badan agak meriang gitu. Pas waktu itu setelah Lebaran Idul Adha lah. Kebetulan ada pencemilan kurban. Sapi memang banyak orang ya. Terus yang kedua juga sapinya memang kita dari Bogor dan dikirim oleh tim, sehingga mungkin disitulah indikasinya kemungkinan di situ. Nah ya indikasinya setelah beres badan pegal-pegal kok badan begini amat pada sakit. Sakit ya. Nah ketika hari Jumatnya saya pakai wangian nggak berasa. Betul, Saya penasaran pulang tuh habis sholat Jumat. Kok nggak berasa wangi? Saya cobain satu persatu ya tetap aja. Oh gitu ya. Ini alhamdulillah saya belum ngalamin itu. Jadi alhamdulillah juga ya kita dibantu oleh bahkan ada dari anggota Polda ikut membantu lah. Artinya membantu ngasih solusi pengobatan. Iya. Pengobatan sehingga ya alhamdulillah 2 minggu. Sekarang setelah itu udah alhamdulillah. Sekarang jadi vaksin sudah. Udah selesai ya. Udah selesai. Tapi waktu itu sempat menularkan ke keluarga? Alhamdulillah enggak. Oh enggak ya. Karena ketika saya tahu menyadari itu ya udah kita makan sendiri gitu, disiapin tinggal pergi. Iya, sedih ya kalau melihat gitu. sedih ya. Gitu. Di rumah banyak anak-anak ya nggak boleh. Iya. Terus emang harus benar-benar ini ya prokes benar gitu tuh. Prokes betul ya. Anjuran pemerintah ternyata benar ya untuk protokol kesehatan. Artinya bukan sekedar hoak, kalau orang meribut hoak dan sebagainya. Saya merasakan. Iya karena kan era media sosial kan kemana-mana. Wah udah nggak usah diikutin ini gitu. Pengaruh. Sehingga saya akhirnya ya daerah memang percaya gitu. Tapi setelah merasakan ya lebih percaya lagi karena merasakan sendiri. Iya. Sehingga jadi ke masyarakat memberikan edukasi ya untuk masyarakat, mendorong untuk selalu vaksin dan prokes itu harus tetap dijalankan gitu ya. Alhamdulillah lah. Ada hikmah dari itu. Pak Haji, anak berapa sih Pak Haji? Saya anak 4. Alhamdulillah 4. Satu sudah berkeluarga. Ya, udah diboyong sama suaminya karena kebetulan anak saya yang perempuan.
Iya. tinggal 3 lagi. Ini ya, biayain, biayain ya, 3 lagi. Kebetulan saya 2 pasang gitu, laki-laki 2, perempuan Lagi 2. perempuan 2 ya, alhamdulillah. setelan Ya, jadinya. sudah. Nah, sudah komplit ya. Komplit. Tidak ada yang dikeluhkan lagi tuh Enggak. ke istri. Kata istri udah cukup, Pak. Cukup. Cukup, udah. Udah 2 pasang. Udah 2 pasang. Udah jangan berpikir kemana-mana gitu. Iya. Jangan sampai nambah yang lain-lain. apalagi nambah ibunya. Jangan nanti nama ibu, aduh makin repot urusannya. Repot. Aduh, Pak Haji sekarang nih kan sekarang sudah mulai, alhamdulillah saya udah mulai longgar ya. Oh ya. Pak Haji sekarang mungkin kemarin kan sempat terganggu mungkin sedikit aktivitas ya. Ya. Nah, sekarang gimana nih Pak Haji aktivitasnya? Kegiatan apa aja sih? Kalau kegiatan rutin ya biasalah. Pengajian mingguan, aktif juga menghadiri yang di program PCNU Kota Serang ya. Seperti Bahsul Masail, pengajian PCNU di masyarakat juga ya. Kita sedikit-sedikit adalah kegiatan pengajian rutin. Paling anak-anak, karena kebetulan ya ada tempat sedikit sekalipun anak 1-2 orang lah. Anak. Iya, betul. Ya seperti itu aja lah kegiatan selama ini. Iya, tapi aktif ya Pak Haji di Majelis Taklim Al-Qalam ini, aktif kegiatannya, aktif Alhamdulillah. agamanya. Ya, alhamdulillah kebetulan memang kita ketika Ramadan sepakat untuk istirahat, konsentrasi. Jadi kemarin sudah untuk istirahat, kita tasakuran lah gitu tuh. Nanti dimulai biasa bulan Syawal. Karena bukan berarti kita mengalihkan kegiatan keagamaannya, yang sifatnya kita bersama-sama, kita fokus kepada keluarga masing-masing. Betul. Kan. Tapi kayaknya ini di bulan puasa ini agak lumayan sibuk, mungkin diajak banyak yang komunikasi ke Pak Haji, kita ketemu di sini acara ini enggak biasa rutin itu. Iya, makanya bulan puasa ini kan semakin padat pastinya kan. Sehingga untuk masyarakat ya paling ketemu di saat tarawih. Kebetulan biasa aktif di Tarjung ya. Ya, tarawih berkunjung itu ya. Berkunjung biasa yang diadakan oleh pihak pemerintah, Puspika Kecamatan. Oh iya, Puspika, betul. Kebetulan kemarin saya dipanggil oleh Pak Camat juga, Pak Sekman ya. Ya kebagian juga jadwal. Oh, ada jadwalnya ya. Iya. Biasanya 4 kali 5 kali pertemuan lah gitu. Pak Haji juga aktif ya, maksudnya komunikasi dengan pemerintahan. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi memang penting lah. Sinergi antara ulama dan umarok, kira-kira seperti itu. Kalau tergabung di PCNU tuh udah lama Pak Haji? Alhamdulillah, kalau ukuran umur mungkin hampir 15 tahun ya. 15 tahun. Kalau di kota. Tapi kalau mulai dari pengurus kecamatan mungkin sejak kabupaten. Sebelum adanya Kota Serang ya. Masih Kabupaten Serang saya sudah aktif, tapi masih di tataran tingkat kecamatan, MUIC kalau disebutnya ya. Nah, ketika peralihan kabupaten ke Kota Serang, ada pembentukan pengurus baru Kota Serang, saya ditarik menjadi pengurus Kota Serang. Pengurus kota, ya. Kota Serang, itu Kota Serang. Ya Pak Haji, ini kembali ke tema tadi. Tema kan kita akan mengangkat tolok ukur keberhasilan ibadah di bulan suci Ramadan. Oh iya. Nah, mungkin kan sebagian masyarakat, khususnya umat Muslim, juga tidak semua tahu tuh tolok ukur keberhasilannya. Yang tahu mereka kan hanya puasa. Tamat sudah. Padahal kan selesai sudah. Mereka menang. Menuju kemenangan. Ya, dianggapnya udah berhasil. Nah, kalau dari Pak Haji sendiri boleh nggak, maksudnya tolok ukur itu sebetulnya apa saja ya, biar masyarakat juga mendapat pengetahuan. Oke, terima kasih Ustadz. Saya berawal dari yang ayat sudah tidak asing ketika bulan puasa. Ayat Al-Quran yang Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari satu ayat ini juga sudah terlihat konsekuensi ketika Allah memberikan satu kewajiban. Pertama, konsekuensinya puasa itu adalah seyogyanya untuk orang beriman. Puasa. Karena disitunya ya ayyuhalladzina amanu. Sehingga kalau konteksnya beriman, dia merasa muslim,
ada keterpisahan. Apakah iman kita itu sudah mencukupi atau iman kita masih ini? Jadi ketika ada ayat perintah Allah soal berpuasa, di situ sudah harus bisa menerima dengan suka hati dan sukaria soal datangnya kewajiban puasa. Satu. Dari ayat ini pula Allah di ujung mengatakan la'allakum tatakun, puncaknya. Maka tolak ukur kita sejak mulai hari pertama sampai selesainya puasa sudah terlihat tolak ukur. Ketika orang berpuasa, maka berarti di dirinya sudah terlihat ada keimanan. Karena dia mengakui itu satu kewajiban. Dari situ pula kita bisa menggambarkan bahwa dengan adanya puasa ini, menjalankan ibadah puasa, maka secara tidak langsung kita sudah mempunyai nilai plus, nilai lebih, bahwa kita sudah ada keimanan. Bagaimana ketika kewajiban itu dilalaikan? Mungkin sudah bisa dibayangkan iman kita kemana. Harus dipertanyakan itu. Satu. Jadi tolak ukur dari awal sudah terlihat. Dari mulai berpuasa dengan perintahnya kepada orang beriman, kita sudah bisa membayangkan. Bagi orang yang berpuasa, sudah barang tentu dia mempunyai keimanan. Tapi sebaliknya, ketika ini puasa dilalaikan, maka kita bisa mengukur bahwa keimanan kita masih kurang, atau memang keimanan kita belum masuk ke dalam hati masih kita. Masih dipertanyakan. Itu dari awalnya aja sudah begitu. Selanjutnya, puasa itu ibadah mahdoh yang luar biasa bagi saya. Karena Allah mengajarkan bukan sekedar ibadah yang dari hamba ke Khaliknya, tetapi Khalik mengajarkan ke kita di dalam berpuasa itu adalah mengajarkan sosial yang luar biasa. Mengajarkan sosial yang luar biasa. Kenapa? Dari puasa itu sendiri Allah sudah sering ada di dalam hadis Nabi bahwa puasa itu adalah ibadah yang cuma Allah lah yang akan membalasnya. Karena Allah cuma yang tahu. Kita biasa begini, cukup mengatakan, Ustaz saya berpuasa, mulut saya kering, saya nggak minum, nggak merokok, nggak makan. Untuk dohiriyah bisa dilihat, iya enggak? Iya betul. Apakah di belakang dia puasa? Apakah ketika di rumah juga berpuasa? Bisa saja. Jadi itulah makanya puasa itu termasuk ibadah yang sir, hanya kita yang tahu dan Allah yang tahu. Sehingga balasannya puasa itu hanya balasan Allah lah yang tahu. Karena seberapa besar nilai puasa kita cuma Allah yang tahu. Tetapi dalam tolak ukurnya tadi yang ditanyakan itu pasti sudah terlihat. Karena di dalam berpuasa ada makna sosial yang luar biasa yang diajarkan oleh Allah melalui Rasulnya, Nabi Muhammad SAW, mengajar kita dengan berpuasa kita harus prihatin. Kita yang selama ini dengan hidup enak, makan ada, merokok juga bisa, gitu kan? Apalagi berkendaraan. Pernah nggak merasakan ketika perut kita tidak terisi satu hari? Lapar. Ajaran apa yang kita dapat? Ajaran bisa merasakan di sekeliling kita soal dampak dari sosial. Yang kelaparan. Nah, bagaimana kita bisa merasakan itu? Jangan kita bisa merasakan ketika senang. Dicoba. Seperti apa kita kalau kelaparan satu hari? Betul. Seperti apa kita ketika tidak minum, tidak merokok? Yang paling luar biasa, di dalam berpuasa, hal-hal yang halal pun, apalagi yang haram, hal-hal yang halal pun
bisa tidak boleh ketika berpuasa. Iya. Itu hal-hal yang halal. Mm-mm. Misalkan ketika berpuasa tidak boleh menggauli istrinya, Iya, pasti. ya kan? Walaupun pengen. Ya, padahal itu kan hal yang halal, Iya, betul. tapi tidak boleh, Iya, iya, gitu kan? iya, iya. Apalagi hal-hal yang dilarang. Iya, betul. Yang halal aja kita hentikan itu, gitu kan? Kebiasaan yang buruk kita hentikan, yang halal pun kita harus hati-hati, Iya, dijaga. dijaga. Seperti banyak yang membatalkan puasa mungkin sudah pernah Dijabarkan di sini ya. ya. Tetapi kita kembali ke yang tadi, bahwa tolak ukurnya ibadah puasa itu ibadah dengan Allah, tetapi banyak dampak yang diajarkan, terutama soal sosial Sosial kepada masyarakat. dan keimanan. Nah, kita. keimanan Iya, kita. iya. Satu. Yang kedua, dampak dari puasa itu sendiri. Mungkin ketika berpuasa kita bisa melakukan itu. Artinya apa? Ketika di hari puasa kita memaksakan untuk puasa, untuk mengikuti taraweh dan sebagainya. Tetapi yang lebih penting lagi, kalau di ujungnya itu Allah mengatakan la'allakum tattaqun, maka tidak berhenti sampai di hari raya. Berarti harus ada dampak dari pelatihan kita selama 1 bulan. Dari nilai lapar kita seperti apa ketika setelah Lebaran. Diajarkan kita untuk berzakat fitrah misalkan. Nanti seperti apa ketika kita sudah selesai. Kalau di depannya adalah alakum tatakun, maka tidak berhenti sampai di puasa. Tidak berhenti nilai sosial itu sampai Lebaran. Karena harus ada dampak ketika kita sudah ditempa seperti tadi. Nanti di kehidupan biasa atau di hari-hari yang biasa masih bisa enggak? Nilai sosial itu masih ada enggak? Bahwa kita harus peduli ke masyarakat. Harus melihat mana yang lagi kekurangan, mana yang lagi ini. Kita juga harus empati ke sana. Betul. Hasil daripada tempaan di bulan puasa. Seperti itu, sehingga dampak sosialnya mestinya tidak berhenti sampai hari raya. Harus stimulan. Apalagi di ujungnya la'allakum tattaqun, bukan sekedar amal ma'ruf nahi munkar. Tetapi yang diajarkan di bulan puasa adalah kedisiplinan yang paling penting. Iya, belajar disiplin. Belajar disiplin. Kita harus tertata. Dari mulai makan, dari mulai minum, harus tertata benar. Mulai berbuka puasa harus sampai Sholat 5 waktu juga harus tertata. Iya. Sampai sunahnya harus tertata. Yang lucu ada kisah seperti ini. Apa tuh Pak Haji? Kita jarang melakukan di hari-hari biasa, banyak yang terlihat soal sholat witir. Oh iya, betul. Tapi kenapa ketika bulan puasa misalkan seolah-olah antusias untuk melaksanakan sholat witir? Iya. Karena apa? Karena nempel dengan taraweh. Iya, secara tidak langsung ya. Tidak langsung. Apakah perintahnya sekedar bulan puasa? Kan tidak. Ya saya jujur belum pernah kalau nggak puasa. Witir enggak. Jadi ikut witirnya itu ketika ada Ramadan. Sehingga numpang di taraweh. Iya. Tetapi juga akhirnya ketika sudah selesai taraweh, sudah selesai misalkan hari raya, di hari-hari biasa, kok yang witir jarang-jarang gitu tuh. Iya. Harusnya Harusnya. Nah itulah. Dilanjutkan. Nah, salah satu contoh yang terlihat dari tolak ukur seseorang melaksanakan ibadah puasa, ibadah-ibadah yang ada di Ramadan sekarang ini. Ada dampak positifnya. Ada dampak positifnya. Setelah karena kita diajarkan disiplin yang luar biasa. Iya. Sampai ulama fikih sampai menempelkan misalkan sholat witir ke taraweh. Agar apa? Agar terbiasa itu sholat witir. Tapi dengan selesainya Ramadan di bulan Syawal,
kok witirnya terhenti gitu. Ya karena asumsi masyarakat ya itu bagian dari sholat taraweh. Iya kan begitu Akhirnya ya. seperti Nah itu. itu memang perlu edukasi Ya, itu ke masyarakat. harus dipisahkan. Kan berbeda antar taraweh dan witir. Nah sekarang mungkin harus memang para dai, para ustadz, para kiai, teman-teman lah yang biasa aktif memang harus dipisahkan antara taraweh dan Iya, berikan pemahaman juga ya di ceramah-ceramah. ya, gitu. sehingga jangan sampai ketika tarawehnya terhenti, Iya. witirnya terhenti. Iya betul. Padahal hal yang berbeda, Hal yang witirnya berbeda, harus jalan. iya, Itu mungkin dampak-dampak yang terlihat lah. Apalagi ketika misalkan kita di bulan puasa harus banyak introspeksi diri. Iya, betul. Terus diajarkan yang tadi soal peduli sosial. Peduli sosial ya. Nah, itu jangan tersendiri di situ. Karena apa? Tadi ayatnya ayat itu luar biasa gitu. Ayat itu luar biasa. Ketika di awal dengan amanu, diakhiri dengan la'alakum tatakun. Sangat-sangat luar biasa. Jadi dari situ aja udah terlihat. Anda ini mau seperti apa gitu. Iya. Sekarang Anda berpuasa. Kesananya mau nggak mengharapkan tatakun? Iya. Kira-kira seperti itu gambaran yang kita lihat. Maka kembali puasa adalah mengajarkan kita kedisiplinan. Puasa adalah harus ada berkelanjutan. Betul. Soal dampak dari sosial yang diajarkan ketika 1 bulan penuh bisa merasakan lapar, dahagia. Iya. Ketika kita melihat hawa nafsu harus benar-benar luar biasa. Iya. Nah, bisa nggak setelah Lebaran ini jangan cukup hura-hura takbir bahwa kita sudah hari kemenangan. Iya, padahal modal ya itu sebulan penuh itu kita belajar itu untuk belajar disiplin. Iya. Bisa nggak kita menerapkan itu? Iya. Bahkan ada dampak kesehatannya juga ya karena kita makan teratur kan. Oh iya. Iya kan, ya Pak Ji ya. Secara kesehatan dengan secara medis lah. Secara medis karena dengan aturan yang ada diatur sedemikian rupa dampaknya itu. Iya. Karena semua hukum itu ada hukum yasara itu ada sebagian mengatakan selalu ada dampak maslahat. Iya, selalu ada dampak maslahat. Tidak ada satu hukum yang Allah terapkan melalui Rasulnya ditularkan terus sampai ke bawah para ulama yang tidak ada dampak maslahat. Pasti ada dampak maslahat. Sebaliknya, ketika di situ ada larangan Allah dan larangan Rasulnya, pasti ada dampak madaratnya. Betul. Baik dari segi kisah kalau menyangkut makanan, dari segi medis, kalau menyangkut badan jasmania, itu pun ada dampak dari segi medisnya. Itu sudah udah seperti itulah. Sara itu Satu paket ya. satu paket. Satu Jadi paket. tidak akan terlepas dampak dari hukum yang diterapkan oleh Allah melalui Rasulnya dan sampai ke kita bahwa itu pasti ada dampak positifnya, maslahatnya. Sebaliknya ketika ada larangan di situ pasti maka ada dampak mudaratnya. Nah Pak Ji, tolok ukur keberhasilan ibadah tadi kan selain tadi harus ada memang dampak sosial dan dampak kesehatan dan selain dan sebagainya yang harus ditindaklanjuti berkelanjutan. Nah kalau menurut Pak Haji supaya kita lebih lebih khusyuk untuk berpuasa, kira-kira apa saja sih yang harus dihindari selama bulan puasa biar kita menuju kemenangannya abdul gitu. Dari sudut tujuannya puasa semestinya ya. Semestinya kita bisa merasakan sendiri. Kalau dalam keterangan bahwa puasa itu bisa memecahkan syahwat, artinya bisa menahan syahwat, maka seyogianya puasa itu semuanya bisa terhindari dari hal-hal yang negatif. Karena apa? Karena puasa bisa menahan syahwat kita untuk berlebihan, untuk yang tidak berkenan dilakukan. Mestinya itu. Maka tolak ukurnya gampang sekali sebenarnya. Kita bisa merasakan aja apakah puasa kita ini berhasil. Dari sudut itulah apakah kita sendiri ketika puasa sudah bisa menahan
dan syahwat kita. Ya, syahwat, betul. Kalau kita berpuasa aja syahwat kita masih menggebu-gebu, itu dipertanyakan puasanya. Iya kan, kita menjaga dari ghibah, Ya, jaga dari syirik, ya. kan itu yang jaga syahwat Ya. itu. Ya, bukan sekedar itu. Ketika puasa aja udah pagi hari sudah mengarang-arang buka puasanya. Iya, makanan ya kan kadang-kadang kan gitu ya. Iya betul Pak Haji, betul. Kita kan sudah itu. Nah, tolak ukurnya di situ juga sudah terlihat dan bisa dirasakan. Jadi ketika kita berpuasa, nafsu kita sudah tidak terendam, tidak tertahan, ya puasanya harus dipertanyakan. Bilang lapar aja udah, wah siang-siang bilang lapar nih. Iya, itu kan keimanannya udah Ya, mulai berkurang. Ya, dari situlah sebenarnya kalau dari sudut agama mengajarkan, Allah melatih dengan puasa itu agar karena ada kisah yang saya salah satu bacaan seperti ini. Ketika Jibril memanggil ibadah ya, kalau nggak salah apa tuh, nanti lupa saya kisahnya. Tapi ketika memanggil soal syahwat, dia nggak, soal ketaatan, soal ibadah itu mendatangi. Tapi ketika memanggil soal syahwat, dia nggak menoleh. Maka ketika di bulan puasa itulah syahwat itu hancur. Ketika dibawa puasa itulah hancur. Makanya seyogianya orang berpuasa itu tuh, nafsunya bisa terkendali. Yang biasanya menggebu-gebu jadi bisa dirasakan jadi rem lah. Nah, selama puasa itu belajar. Karena memang seyogianya seperti itu. Mestinya seperti puasa itu. Iya, banyak-banyak istighfar aja ya. Iya, banyak begitu. Itu karena kan kita kadang-kadang ya tidak bisa menjaga, kadang-kadang hati bisa jaga, mata juga enggak. Oh iya. Gitu. Lirikan matamu. Padahal kalau dilihat dari ini sampai ada tidurnya aja dikasih pahala gitu karena puasa katanya. Tidurnya kasih pahala. Ya, cuma yang tidur yang bagaimana? Kalau tidur melulu juga nggak baik. Iya, lewat tumor itu mah. Karena apa? Ya puasa ya harus emang diisi dengan hal-hal yang baik. Oke, Pak Haji, terima kasih nih apa yang disampaikan Pak Haji ini, mungkin buat saya sih ini menjadi pengetahuan buat saya dan mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat Banten. Amin. Khususnya Amin. Karena tadi kalau saya bisa ambil kesimpulan bahwa dengan berpuasa kita belajar menahan nafsu syahwat. Dengan puasa kita juga meningkatkan kedisiplinan kita, kemudian menjaga menjaga hawa nafsu, dan menjadi dampak sosial tadi. Nah, ini luar biasa. Pak Haji, mudah-mudahan sih ini jadi acuan nanti di masyarakat Banten supaya selama puasa itu ya itulah harus sering dijaga sebagai tolok ukur keberhasilan. Jangan sampai tadi apa yang disampaikan Pak Haji itu jangan sampai terhenti di sampai Idul Fitri, Hari Raya Idul Fitri, tapi setelahnya itu ya direalisasikan lagi berkelanjutan. Itu Pak Haji, terima kasih banyak atas bincang-bincangnya yang betul-betul sangat bermanfaat. Mudah-mudahan pertemuan kita tidak sampai di sini. Amin. Ada silaturahim berkelanjutan. Itulah sahabat Banten Podcast, bincang-bincang saya dengan narasumber kita kali ini Bapak Haji Isni selaku Ketua Majelis Taklim Al-Qalam Walantaka. Nah, ini di Tausiah Ramadan. Sampai ketemu lagi, mudah-mudahan lain waktu kita bertemu lagi dengan tema-tema tentunya yang berbeda dan menarik untuk disimak. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment Banten Podcast. Terima kasih Pak Haji atas kehadirannya. Saya undur diri dulu sahabat Banten Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Sama-sama.